Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutra Galau yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini kita membahas satu kitab yang menarik, dan ini adalah kitab yang dikarang oleh ulama kita, ulama Indonesia, dan beliau memang sangat masyhur, terkenal sebagai ahli hadis di tengah-tengah gersangnya kota Jakarta, atau mungkin masuknya Tangsel kali ya, tapi oke lah, kita nyebutnya Tangsel. Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Dan beliau mengarang kitab yang berjudul Ad-Durur Al-Matlub di sini ya. Tara. Oke, bisa kelihatan teman-teman semuanya ya. Oke. Jadi sebenarnya kitab Ad-Durur Al-Maktub Ad-Durur Al-Matlub di sini itu bukan kitab yang full benar-benar dikarang ya, akan tetapi itu kitab ini adalah kitab yang memang isinya itu memuat karangan-karangan beliau yang berbentuk buku-buku kecil gitu. Jadi buku-buku kecil yang dikarang oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub kemudian dikumpulkan, dijadikan satu jilid, maka jadilah kitab Ad-Durur Al-Matlub. Sebenarnya ada dua versi kalau nggak salah. Yang pertama ada versi Indonesianya atau Inggris kalau nggak salah. Yang satu lagi yang saya punya di sini adalah versi bahasa Arabnya. Kenapa kita milih versi bahasa Arab? Karena untuk membaca bahasa Arab itu kan sepertinya lebih menantang ya, butuh ilmu nahwu dan juga sorofnya seperti itu. Kalau untuk bahasa Indonesianya lebih mudah dipahami, akan tetapi kalau untuk cetakan bahasa Indonesianya teman-teman bisa minta atau datang ke koperasi di pesantren Darussunnah Ciputat. Itu kadang bukunya selalu habis ya, jadi kita juga agak sulit buat bisa beli buku tersebut. Akan tapi waktu kemarin alhamdulillah ini belinya sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu kita beli pada saat itu di acara Bahsul Masail kayak begitu. Nah, kitab Ad-Durur Al-Matlub di sini sebenarnya dibilang kitab yang salaf pun masuknya kitab salaf ya, artinya kitab-kitab yang masuk ke dalam pembahasan zaman dulu itu juga enggak, karena kalau kita melihat di kitab-kitabnya di sini itu memang materi-materi yang dimuat oleh beliau itu termasuk materi-materi yang kontemporer seperti itu. Pembahasan-pembahasan seputar toleransi yang kalau kita bicarakan saat ini mungkin masih relate sekali dengan apa yang terjadi di Sukabumi beberapa waktu lalu ya. Kemudian pembahasan mengenai Wahabi dan juga NU, titik temu Wahabi, NU dan sebagainya, yang teman-teman di sini bisa temui buku kecilnya. Akan tetapi kalau sekiranya teman-teman pengen lebih ringkas lagi, bisa beli versi yang sudah dijilid semua seperti itu. Atau mungkin permasalahan sekilas saya pernah baca itu permasalahan seputar LGBT, beliau juga bahas di sini gitu. Dan ini pembacaannya cukup menarik karena memang dijelaskan dengan bahasa yang terstruktur dan juga sistematis sehingga mudah difahami seperti itu. Kalau untuk dari covernya ya, memang kita tidak bisa menafikan bahwa saya suka banget dengan covernya seperti ini. Jadi ini benar-benar mirip dari cetakan-cetakan Libanon atau cetakan-cetakan luar negeri pada umumnya ya. Lalu memang di sini juga tertulis bahwa buku ini dicetak di Maktabah Darussunnah gitu. Jadi Darussunnah juga punya penerbitan sendiri ya, seperti itu. Lalu kalau sekiranya ada pertanyaan seperti ini, apakah buku ini layak atau kitab ini layak untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan dalil dari kitab-kitab atau dari forum-forum Bahsul Masail seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya untuk buku-buku kontemporer seperti ini tergantung daripada forum Bahsul Masail apa yang sekiranya teman-teman datangi. Karena memang ada beberapa forum Bahsul Masail itu, contoh seperti pertanyaan-pertanyaan itu memang ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan dalil-dalil yang ringkas. Contoh seperti ada suatu pertanyaan dan pertanyaan itu bisa dijawab dengan dalil dari kitab Safinah contoh, atau mungkin dari kitab Sulamut Taufik dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya forum Bahsul Masailnya itu memang
benar-benar forum yang bermuatan ijtihadi, artinya memang harus benar-benar mengambil dalil dari dua sumber syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan menggunakan alat yang bernama usul fikih. Tentunya kitab ini atau buku ini tidak bisa digunakan begitu saja seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang kitab juga, ya ini kitab karena memang pakai bahasa Arab, akan tapi kalau teman-teman lihat di sini juga cetakan Indonesianya juga ada gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi suatu hal yang cukup baru bagi saya, karena biar bagaimanapun kita yang ada di pondok pesantren tradisional, kita ada yang di pondok pesantren salaf, biasanya melihat kitab atau buku dengan cetakan huruf berbahasa Arab itu memang punya posisi tersendiri, artinya punya jabatan tersendiri di hadapan kita gitu. Tapi kalau kita melihatnya ini sebagai buku bacaan yang ternyata bahasa Indonesia juga ada, ya memang tidak berbeda jauh dengan buku-buku yang memiliki wawasan pada umumnya. Sedikit membahas tentang Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau memang salah satu kiai yang menjadi penyejuk di tengah-tengah umat. Beliau itu termasuk salah satu kiai yang mungkin satu angkatan dengan Kiai Hasyim Muzadi pada saat itu. Jadi ketika Kiai Hasyim Muzadi di sini menjabat sebagai ketua PBNU, Kiai Ali Mustafa Yaqub di sini menjabat sebagai kepala Masjid Istiqlal pada saat itu ya. Dan kita jujur memang merindukan sosok-sosok pemuka agama maupun tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang memiliki karakter seperti Kiai Hasyim Muzadi yang menyejukkan. Tapi di satu sisi lain kita juga butuh sosok kiai seperti Kiai Ali Mustafa Yaqub yang memang sangat-sangat tegas terhadap hukum-hukum daripada syariat itu sendiri. Seperti itu. Buku ini layak untuk dijadikan bacaan, akan tetapi mungkin belum tentu bisa menjadi jawaban di beberapa forum Bahsul Masail. Untuk menambah wawasan yes, untuk menambah pengetahuan iya, karena memang muatan materinya itu materi-materi kontemporer dan memang layak untuk dibaca di zaman sekarang. Dan meskipun ini dikarang di 10 tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi kita melihatnya isi buku di sini masih sangat relevan, masih sangat cocok, masih sangat pas dengan kondisi umat di zaman sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.